ku sujud di hadapan tatamu. Tinggikan dan muliakan namamu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadiratmu Bapa, semua bebanku terlepas. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam sehat. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ada kecenderungan kita untuk memuliakan diri ketika berhasil atau menang, merasa lebih dari yang lain. Sebenarnya keberhasilan atau kemenangan memang menempatkan diri di posisi tertentu lebih baik. Tapi jika hal itu dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, akan berdampak psikososial yang negatif juga. Kita sepatutnya mengelola hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah hari raya Kristen yang dihargai oleh negara kita, diliburkan pula. Mari kita menghargai dan memaknainya dalam kita mengelola kehidupan Kristen dalam kemuliaan Kristus yang dalam konsistensi menebus dosa, sehingga ia memenangkan godaan iblis menuju surga, menjadi raja kita, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Marilah kita beribadah dengan menggunakan tata ibadah hari kenaikan Yesus Kristus bersahaja. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soeharto Harjowinoto MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya.
Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Kristus telah menang. Kami diyakinkan dengan hadirnya Roh Kudus yang selalu menolong kami merayakan kemenangannya. Di hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga, menjadi Raja yang mulia, kami selayaknya penuh dengan syukur menjalani hidup dipimpin Sang Raja. Tidak lagi khawatir akan kekuasaan apapun, tetapi menjadi bijaksana dalam menerima kepemimpinan di komunitas negara, persekutuan, kerja, keluarga, dan komunitas lainnya. Namun, kami seringkali mengabaikan kepemimpinan di dunia, melakukan penghinaan, cercaan, atau hal negatif lainnya, sehingga kami malu dan menyesalinya. Kami digoda iblis untuk melakukan kesalahan itu, terkadang enggan menyesalinya, tetapi mencari pembenaran. Ketika kami ada di posisi atas, kami juga merendahkan yang lain, sehingga sesama kami menjadi munafik kepada kami dalam memberi penghormatan. Seharusnya kami dapat mengalirkan kuasa kasih-Mu, ya Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tindakan mulia itu belum kami lakukan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Selidiki dan tolonglah kami, sehingga kami dapat berjalan terus ke depan lebih baik, mengalirkan kuasa kasih-Mu di dunia ini. Berilah Roh Kudus bekerja membimbing kami dalam kuasa kerajaan-Mu, dengan selalu mengucapkan dan mewujudkan pengakuan iman. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami memuji-Mu selalu, sebab Engkau mengampuni dan menyucikan kami, sehingga mampu hidup ke depan lebih baik. Kami mau beribadah, memuji, dan memuliakan-Mu. Karena itu, kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 33 bait 6, Tuhan Allah janganlah. Puji dan syukur
Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami peringati hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu, tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu dan hidup tertuntun oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu setia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50-53 yang mengatakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kita sangat dihargai oleh negara kita. Karena itu pada hari kenaikan Tuhan Yesus, kita dibawa oleh mereka untuk beribadah. Kita memuliakan nama Tuhan. Karena itu hari Kamis ini adalah hari libur nasional. Kita pun beribadah hendak memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan memang sungguh mulia. Besar, ajaib kuasanya, dan Dia Raja di atas segala raja, Raja yang mulia. Seorang tenaga medis, Lukas, penulis kitab ini, memandang bahwa kekristenan itu agama yang sehat. Mengapa? Karena anggotanya sampai ke tahap memuliakan Tuhan. Ini tahapan yang ada pada agama-agama. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang tenaga medis, dia tahu bahwa kesehatan itu penting. Dan memuliakan nama Tuhan itu tahapan yang sempurna dari seorang yang percaya, seorang beragama. Kita sering mengenal istilah musafir. Jadi ada perjalanan menuju ke surga. Kalau kita kenakan di kenaikan Tuhan Yesus, ya sampai ke tahap memuliakan namanya. Saudara-saudaraku, bagaimana perjalanan kita sekarang? Anda dan saya sampai di mana? Itu pertanyaan yang penting ketika kita hendak memuliakan nama Tuhan. Janganlah hanya berpatokan karena kita seorang pelayan, pendeta, atau diaken, penatua, unit misioner, sebagai pengurus pelkat misalnya, atau kita begitu aktif terlibat
dalam lembaga-lembaga yang peduli dengan pelayanan atau ibadah-ibadah, entah itu di kantor atau di mana saja. Itu bagus dan itu sangat cocok sebagai alat tempa bagi kita dan pengabdian kita. Tetapi tidak hanya itu, karena kita harus sampai ke tahap benar-benar Yesus itu mulia. Dia raja bagi kita. Sehingga dialah yang dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada beberapa tahap dari pembacaan Alkitab ini untuk kita beroleh berkat. Bagaimana tahapan memuliakan nama Tuhan itu terjadi? Memuliakan Tuhan itu benar-benar ada dan berlaku dalam kehidupan kita. Bagian pertama, kita biasanya awal itu yang mulia bukan Tuhan, tetapi bisa diri kita atau orang tertentu. Karena itu tahap satu ini harus dihindarkan begitu rupa, karena walaupun dia beragama, ya, dia murid Tuhan, tetapi belum tentu sampai. Saya mengangkat ini untuk menjelaskan kepada kita bagaimana murid-murid itu juga memaksakan keinginannya. Ada pengharapan tentang Mesias. Lalu karena memaksakan keinginan, maka murid-murid juga masyarakat mau menerima Yesus, tetapi sebagai Mesias politik yang membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Roma. Tetapi itu kan kemauan. Jadi kemuliaan itu terletak pada diri sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita renungkan ya, tentu saja ini tahap yang masih sangat di bawah, gitu ya. Ini benar-benar sebuah tahapan yang sangat awal. Ingatlah bahwa pada waktu Tuhan Yesus bangkit, murid-murid tidak ada. Tetapi ketika dia naik ke surga, Lukas mencatat murid-murid justru berkumpul di Betania. Ini maksudnya apa? Murid-murid harus memasuki tahap berikutnya. Kekristenan harus melewati tahap yang pertama ini. Kalau mereka masih saja memuliakan diri, mengutamakan diri, raja atas diri sendiri, maka mereka harus sampai ke tahap berikutnya. Ketika mereka mulai memasuki tahap berikutnya, maka Lukas menampilkan kisah ini, bahwa kalau Tuhan Yesus naik ke surga, dia mulia, maka mereka justru diajak ke Betania. Betania ini sebenarnya tempat bagaimana Yesus masuk, gitu ya. Ada duka di sana, dia memasuki, tetapi juga di sini dia naik ke surga. Maksudnya masuk dalam pelayanan yang secara khusus ya, 3 tahun itu. Ya, selama 3 tahun Tuhan Yesus melayani. Dia terlibat, dia bekerja, dia memperkenalkan dirinya. Tetapi di sini pula dia naik ke surga. Nah, Lukas tahu bahwa murid-murid bisa melakukan tahap berikutnya sampai ke memuliakan. Nah, itu tahap pertama ya, jadi masih memuliakan diri atau mungkin orang atau kekuasaan tertentu gitu ya. Tahap yang kedua adalah mulai membuka diri. Mulai membuka diri. Kita tahu bahwa Petrus menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau konsep Tuhan ya, tentang Mesias, hamba itu yang harus menderita, memasuki jalan salib dan mengalahkan dunia kematian. Petrus mulai sadar. Karena itu dia segera lari
ketika mendengar berita tentang kebangkitannya. Lalu, begitu penampakan Yesus terjadi, mereka mengalami. Maka, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ternyata membuka diri itu tahapan yang penting sekali. Jadi, Petrus mulai sadar akan dirinya. Demikian juga Thomas, dia juga mulai membuka pikirannya bahwa bukan hanya karena logis, bukan hanya karena yang nyata bisa dilihat, tetapi lebih dari itu. Jadi kalau mengenal Tuhan dan mengenal diri itu lebih daripada hal yang real, tetapi benar-benar ada keterbukaan diri kita begitu rupa. Itu proses, dan proses inilah yang harusnya kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan kita sebagai musafir, sebagai seorang Kristen yang terus berjalan ke depan, bukalah diri kita. Karena Tuhan sedang membimbing kita begitu rupa, supaya kita memang bisa sampai ke tahap berikutnya. Jadi awalnya mungkin kita tahap 1 tadi, itu orang mementingkan atau memuliakan diri, semua dirinya. Lalu yang kedua ini, orang membuka diri. Membuka diri itu harus keluar dari dirinya juga, bersedia membuka supaya yang lain masuk dalam diri kita. Termasuk pikiran, seperti Thomas. Thomas kan berkata, sebelum aku mencucukkan jari tanganku ini ke dalam lubang lambungnya, begitu ya, atau ke lubang tangan Tuhan yang dipaku, aku nggak mau percaya. Tetapi karena dia ketemu Tuhan, bisa. Jadi dengan begitu bukan hanya akal sehat kita, tetapi Tuhan yang datang dan kita bersedia membuka diri. Jadi tidak ada yang langsung kalau kita memang oke, aku orang yang terbuka, orang yang demokratis. Itu tahap kedua, belum. Karena memang harus dari Tuhan juga yang membuka diri. Tuhan membuka diri. Tuhan mengenalkan diri dan Anda terbuka, maka bisa terjadi. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu nyata dari pembacaan ini ya. Dari pembacaan ini, itu kita bertemu atau kita menyaksikan sendiri Tuhan yang memang mau mendamaikan kita dengan Allah. Mau atau melakukan proses pendamaian. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, itu kan artinya begini, bumi di bawah, itu simboliknya ya, surga di atas gitu, naik begitu. Berarti damai antara yang surga dan bumi. Makanya kalau Tuhan Yesus mengajarkan juga begitu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi terjadi proses perdamaian ya. Manusia sering memberontak, melakukan yang tidak Tuhan berkenan, tetapi dengan ini, dengan kenaikan ke surga, itu sudah pasti damai. Jadi kita harus yakin juga, mungkin kita salah, kita melakukan hal yang Tuhan tidak berkenan, tetapi di perjalanan kita sebagai musafir, itu ada tahapan di mana memang kita berdamai dengan Tuhan. Kita bersedia didamaikan oleh Tuhan Yesus. Kita ditebus, Tuhan menggantikan, lalu kita damai dengan Tuhan. Kita tenang. Inilah yang terjadi. Bagaimana Kristus itu memang datang, ya, Allah datang dalam Kristus untuk kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena itu dalam hidup, jangan kita kejebak lagi ke situ gitu. Kalau kita sudah salah, ya atasilah kesalahan, jangan sampai terjadi kedua, ketiga, atau menjadi kebiasaan. Dan disitulah proses kita masing-masing. Ada pertemuan dengan Tuhan. Ya. Ada kita menyaksikan memang Tuhan itu yang mulia dalam hidup kita. Dalam pertemuan itu, gitu ya,
dalam menyaksikan kemuliaan Tuhan di keseharian kita, dalam hidup sehari-hari. Tuhan itu sangat mulia, menghubungkan kita dengan sorga. Kita masih tetap ada di bumi, tetapi kita memandang atau melihat ke atas, ya. Di situ berkat Tuhan juga nyata dalam hidup kita. Ketika, ya, tahap ketiga ini, ketika kita membuka diri, tahap kedua, lalu tahap ketiga kita bertemu, ya, kalau ada kesalahan dikoreksi dan sebagainya oleh Tuhan, diperbaiki, Tuhan mau bekerja, memperlihatkan kemuliaan dalam hidup kita, maka berkat Tuhan itu menjadi nyata. Karena itu Tuhan memberkati, itu simbolnya. Jadi dia naik ke surga, dia memberkati. Nah, berkat itu jangan kita hanya melihat pada keberhasilan kerja. Itu memang iya, ya. Itu dalam kitab Ulangan pasal 28. Itu diperlihatkan, ya, bahwa iya seperti itu juga, ya. Tetapi berkat Tuhan itu juga karena kehadiran Allah yang bersama kita. Itu juga berkat Tuhan. Ada prosesnya, dia bekerja dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 26. Lalu juga pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, pertolongan. Nah, jadi kalau kita kuasa Allah bekerja, kita tertolong begitu rupa, kita merasakan hal seperti itu juga berkat Tuhan. Karena itu kadang-kadang juga ketika kita lemah, itu nyata sekali kita bisa gitu. Itu pertolongan Tuhan terjadi. Itu bisa kita baca dalam kitab Efesus pasal 3 dan Kolose pertama. Jadi dia nyata pertolongan, padahal kita sedang lemah. Gitu. Nah, disitulah itu berkat Tuhan. Atau juga berkat Tuhan itu pekerjaan kita, ya, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Jadi melalui kita lalu hadir kebaikan. Itu juga berkat Tuhan karena kita bisa memahami, mengerti dan hidup di situ. Jadi berkat Tuhan itu banyak sisinya, ya, banyak sisinya. Jadi bisa terjadi melalui berbagai peristiwa kehidupan. Itu yang ketiga tadi, ya, yang poin. Jadi ada berkat Tuhan itu ada 4, ya, ada 4 poin. Jadi suatu karunia di pekerjaan kita berhasil, ya. Saya ulang, ya. Kedua itu kehadiran Allah bersama dengan kita. Jadi dalam proses yang ada itu. Lalu juga pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, pertolongan. Padahal kita juga seringkali merasa gagal, merasa susah. Nah, di situ pertolongan Tuhan itu berkat Tuhan juga. Tetapi juga ketika pekerjaannya Allah untuk menolong, untuk menjadi kekuatan bagi yang lain, kita lakukan. Jadi itu juga berkat bahwa kita bisa melakukan dalam kebersamaan. Saudara-saudaraku, itulah perjalanan kita yang ketiga yang disampaikan oleh Lukas. Saya ulang lagi, ya. Yang pertama itu kita seringkali hanya pada keinginan diri. Maka di situ kita memuliakan diri. Yang kedua, kita membuka diri. Membuka diri, maka kita sudah mulai ada dalam proses, ada penyangkalan diri, ya, ada perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu kita bertemu dengan Tuhan melalui berkat-Nya, ya, melalui pendamaiannya dalam hidup kita. Kita bertemu dengan Tuhan begitu rupa. Ada hubungan yang khusus atau intim dalam berbagai peristiwa kehidupan, dan setiap orang berbeda. Saya yakin saudara dan saya juga berbeda. Itu tidak apa-apa, karena memang Tuhan bekerja secara pribadi juga untuk kita. Dan yang tahap keempat ini, ya, Lukas ini sangat cerdas, dia bisa melihat tahapan-tahapan, ya, karena seorang tenaga medis dia tahu tahapan-tahapan seperti itu, ya, yang ingin disampaikan. Dan ingatlah bahwa hanya Lukas yang mencatat ini, karena memang Lukas cerdas secara kesehatan. Jadi hanya Lukas yang memperlihatkan kenaikan ke surga itu terkait begitu rupa dalam perjalanan kita, ya, perjalanan sang musafir ini untuk menempuh perjalanan sampai dimuliakan. Dan yang keempat itu, ya, itu bagian terakhir, memuliakan Tuhan itu dengan happy endingnya. Saya bacakan, ya. Coba, ini kan happy ending. Ayat 52,
mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang kita catat di situ? Ada poinnya itu mereka sujud. Mereka sujud, cukup bukan maunya sendiri ya, sudah sampai ke tahap sujud. Ini memang tahap keempat. Lalu mereka mau pulang dengan sukacita. Jadi suasananya juga mereka bahagia, ya, tentram, tenang. Ya. Lalu ayat 53, mereka senantiasa berada di bait Allah. Di bait Allah untuk apa? Memuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bait Allah ini tempat para Sanhedrin, pemimpin agama, untuk melakukan tugasnya. Juga ada para imam. Murid-murid kan ketakutan sebelumnya. Pada waktu penyaliban Tuhan, mereka lari, mereka merasa dikejar-kejar dan seterusnya. Tetapi dengan kenaikan ke sorga, dan mereka sudah sampai tahap memuliakan Allah, maka mereka berani. Ini memang tidak terjadi begitu saja ya. Lukas tahu bahwa ada tahapan-tahapan. Dan ketika Yesus naik ke surga, murid-murid menjadi berani. Dia mengambil risiko. Tetapi mereka memuliakan Allah. Jadi kalau memuliakan diri, merasa diri paling hebat, paling rohani, di situ akan nampak. Tetapi Lukas mencatat bukan yang seperti itu. Tetapi benar-benar mereka, tadi itu tahapan-tahapan ya, sampai keempat tuh memuliakan Allah. Jadi mereka tidak ingin dicatat sebagai orang yang hebat, yang mulia, bukan. Tetapi memuliakan Allah. Mereka itu mau juga menderita. Karena kalau risiko itu bisa kena ke mereka loh. Anda tahu kan? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus disalibkan karena ada upaya dari kelompok Sanhedrin dan para tokoh-tokoh agama itu, dan mereka di situ. Jadi kalau mereka di bait Allah, memuliakan Allah, tentu saja itu mereka sedia menderita. Anda bisa bayangkan ya, orang-orang yang ada di situ. Ini kesaksian yang penting, dan ini sehat karena dia bersedia menderita. Demikian juga kalau dia harus mati syahid tidak apa-apa. Karena kebahagiaan sudah mengalir. Ini sudah tahap yang memuliakan Tuhan. Nah itu seperti Paulus katakan, aku mati untuk Tuhan. Kalau disuruh pilih, ya tentu saja untuk Tuhan itu, gitu loh. Tapi kalau dia ada di dunia, dia melayaninya. Jadi dia pilih yang mana? Atau dia tidak takut dengan kematian. Karena apa? Karena memang orang yang memasuki tahap memuliakan Tuhan itu, hidupnya itu sepenuhnya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus naik ke surga, dia menjadi raja kita, ya, raja di atas segala raja, ya, kemuliaan terjadi, lalu kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Sampailah kita ke tahap itu. Karena itu, saudara-saudaraku, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita fokus kepada bagaimana kita memuliakan Sang Raja, Raja kita, Raja dunia. Kita akan hidup terus dan bahagia dengan segala yang terjadi. Karena kemuliaan bagi Tuhan. Sampailah ke tahap itu. Karena itu, pesan yang paling utama, mari kita memuliakan Tuhan. Ya, karena Dia Raja, maka kemuliaan itu nyata dalam kehidupan ini. Bagian awal saya mengatakan bahwa negara kita menghormatinya, memberikan hari libur supaya kita beribadah. Kita semakin tahu bahwa kemuliaan itu dari Tuhan, Tuhan punya, lalu kita hidup untuk memuliakan Dia. Jadi kehidupan kita tepat. Gitu ya, itu pesannya. Jadi, biarlah keluarga kita juga dipimpin oleh Sang Raja Mulia itu. Biarlah komunitas kita, persekutuan kita dipimpin oleh Sang Raja Mulia itu.
diri kita dipimpin oleh Sang Raja Mulia. Inilah yang kita alami. Betapa bahagianya kita sampai ke tahap memuliakan Allah ini. Tuhan kiranya dan selalu memberkati saudara yang dalam kapasitas, dalam keadaan, dalam situasi apapun kita memuliakan Dia. Saya ulang, ada tahapan. Tetapi yang diinginkan adalah happy ending ini. Ya, kita memuliakan Tuhan dengan resikonya. Tahap 1, kita masih memuliakan diri atau orang. Lalu tahap kedua, kita membuka diri, kita sadar apa diri kita. Tahap ketiga, kita bertemu dengan Tuhan yang mulia itu. Karena itu kita ada dalam berkat-Nya dan kita didamaikan dalam hidup ini dengan Allah dan dengan sesama. Lalu tahap yang terakhir, tahap 4, kita benar-benar hidup dalam kemuliaan dan memuliakan Tuhan. Kita tenang, damai, kita benar-benar ya seperti ayat yang ke-52 dan 53 ini, kita menjadi berani, kita bersaksi, tetapi tetap rendah hati karena Tuhanlah yang harus dimuliakan. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam kehidupan saudara, dalam perjuangan saudara, dalam perjalanan spiritualitas, atau Anda sebagai musafir, sampailah ke tahap yang keempat ini. Inilah yang sehat. Berkat luar biasa, karena Lukas membantu kita, menolong kita dalam perenungan ini. Tuhan memakai dia. Karena itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk Anda, untuk orang lain memuliakan Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan 7. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhan. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berseru, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Persembahan yang jemaat berikan dapat disampaikan saat kita beribadah di gereja, atau dapat disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer ke bendahara. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 146 bait yang ketiga, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata.
Saudara jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Allah kami, betapa mulianya nama-Mu diagungkan di seluruh bumi. Karena itu kami bersyukur diberikan waktu oleh Tuhan untuk merenungkan kemuliaan-Mu itu. Kami seringkali memuliakan diri, dan itu tahap awal. Tetapi ketika kami mulai terbuka dan belajar terus terbuka, masuk di tahap berikutnya, tahap kedua dan tahap ketiga, kami juga dituntun begitu rupa oleh Tuhan untuk bertemu, menerima berkat-Mu dan ada dalam pendamaian. Proses damai itu terjadi dan kami bahagia dapat tenang terus berjalan menempuh tahap yang terakhir, yaitu tahap di mana kami happy ending, benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami bahagia, kami tetap menjalankan tugas-tugas kami, menerima risiko pula, tetapi disitulah kami benar-benar dapat berkarya. Kami dapat mengembangkan kehidupan bersama dengan yang lain. Ya Tuhan, Tuhan kami, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang juga memberikan hari kenaikan ini sebagai hari libur nasional. Kami mohon ya Allah mereka diberkati untuk dapat mendampingi kami agama-agama, secara khusus agama Kristen, untuk menghormati Allah, memuliakan Allah begitu rupa dalam realita kehidupan sehari-hari. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon Allah campur tangan dalam hidup kami. Mohon Allah memberkati begitu rupa sehingga kami dapat memuliakan-Mu selalu. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu untuk para presbiter, para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka juga melakukan tugasnya dan ada dalam proses untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk keluarganya, demikian juga untuk pekerjaannya, dan kami berdoa untuk jemaat yang didampinginya dan seluruh warga jemaat dalam keseharian mereka. Dengan adanya berbagai kesulitan yang kami alami, ada pandemi, corona seperti sekarang, kami belajar sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya, tetapi juga ketika kami melakukan tugas-tugas kami, ketika kami berdiakonia, doa kami, jemaat Bojonggede, jemaat-jemaat yang lainnya, juga mengumpulkan makanan, minuman, harta bendanya, untuk menolong yang lain. Ini kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu kami doakan semuanya, Tuhan memberkati mereka yang memberikan harta bendanya, kepunyaannya untuk yang lain. Karena memang ada banyak orang yang mengalami kesulitan sekarang ini. Kami berdoa, mohon berkat-Mu juga lingkungan gereja, lingkungan kami hidup bersama, kami saling peduli, kami saling menolong satu dengan yang lain. Doa kami kepadamu ya Allah, mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu, agar kami juga terus mengucap syukur atas apa yang kami alami. Kami positive thinking dan kami terus memuliakan Allah. Bahkan dalam pandemi seperti ini, nyata sungguh bahwa kemuliaan besar terjadi. Engkau adalah Raja kami yang memimpin kami dan kami belajar kehidupan. Doa kami untuk mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, tetapi juga karena berkat-berkat Tuhan, mereka semakin dekat padamu. Ada berbagai kesulitan yang dialami, kami berdoa. Terutama bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong memberkati kehidupan dan pergumulan bersama. Pak David Saus Silawane saat ini dirawat, dan kami percaya Tuhan menjamahnya memberikan kesembuhan. Tetapi juga bagi banyak warga jemaat kami maupun yang lain, dijamah oleh Tuhan, diberikan pemulihan. Yang mengalami berbagai kesulitan, Tuhan menolong mereka. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Baik itu dari segi medis, dari segi ekonomi, dari kehidupan sosial, dan aspek yang lainnya. Tuhan memberkati,
baik pemerintah pusat maupun daerah, terjadi kebersamaan, sehingga pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Yang di garda depan kami doakan para tenaga medis, Tuhan juga menolong mereka. Juga mereka diberikan kekuatan, karena seringkali para tenaga medis ini menjadi korban juga atas ganasnya virus ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang terlibat, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu untuk pelayan-pelayan yang melakukan pelayanan hari ini. Mohon diberkati Tuhan, baik itu pelayan liturgi, pemusik, pemandu lagu, juga yang mengedit. Tuhan memberkati Saudari Felicia dan Lisa, mereka melakukan tugasnya dengan baik, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sukacita terus mengalir dan kami memasuki tahap untuk memuliakan Tuhan saja. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami telah memberikan persembahan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan akan dikelola dengan bijaksana. Tuhan memberkati dan biarlah kami terus memberi. Itulah ajaran yang kami terima dari Tuhan. Kami hayati dan kami jalankan. Kami bahagia dapat memberi. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat, terimalah amanat pengutusan. Kita bersyukur karena di hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita diteguhkan iman. Bagaimana kita selama ini memuliakan Dia dengan perjalanan kita masing-masing dan melalui kerja layan. Marilah kita mewujudkan kehidupan ini dipimpin Sang Raja segala raja, sehingga damai sejahtera dirasakan dunia. Dunia membutuhkan Sang Raja ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 339, baitnya yang kelima, Maju Laskar Kristus. Kini angkatlah hati kepadanya, hiduplah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.